Halo, selamat malam Aldi Tambulan, Dede Amat. Halo Cup, tar Cup. Lagi nunggu Leo Dwi Stari. Oke, halo selamat malam. Nge-live bareng aja kali ini kita akan mengajak Leonardo Edwin. Oke, Leonardo Edwin, kita ngobrol dan sharing pengalaman pendakiannya. Jadi stay tune di Indonesian Trekking. Kita habis ini mau coba untuk ngubungi Leonya. Nah, tadi sih janjian jam 8 sama Leonya. Kita tunggu aja bentar. Saya dong Min ajak live bareng. Nanti ya, antri dulu. Sabar Bang Ucup. Himi, halo, selamat malam. Ini kita mau coba ngajak, kita mau nyoba panggil dulu Leonya. Leo, oh ini dia. Bentar. Sabar. sabar, bentar. Ini udah jam berapa sih? Ya oke, siap. Leo Leo, oke. Kita mau nyoba panggil Bang. Gimana cara ngerawat rambut? Tinggal ambil sampo. Hello Om Gori anjir. Bang jangan lupa terawih ya tuh. Udah turun mah kalau di sini. Udah turun kalau di sini udah turun. Mana ya? Belum datang dia ya. Leo mana ya? Leo. Tinggal tunggu bentar. Keliru. Leo. Oh ini dia. Bentar, tunggu dulu guys. Masih ngubungi. Mungkin dia masih cuci muka karena di sana di Amerika. Nah, dipanggil lagi Leo. Oke. Ntar masih kita tunggu dulu nge-live bareng Leo kali ini. Sambil nunggu Leo siap-siap, kita tunggu dulu. Halo, selamat malam semuanya yang udah gabung. Selamat malam semuanya yang udah gabung. Leo-nya nggak datang. Leo. Kita coba panggil lagi Leo. Oh ini. Halo Le, udah siap Le? Oke. Nah, Leo langsung tuh Le, fansmu datang semua Le. Langsung muncul semua fansnya Leo. Langsung muncul semua. Bentar Mas ya. Halo. Udah bangun nih? Udah. Di sana jam berapa ini? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Buset. Udah mandi lu? Ini bentar lagi mau mandi habis lapar. Gak usah mandi Le, gak usah mandi. Makanya pakai ini Mas. Karena kalau ini ya dilepas rambutnya menggelegar. Oh, menggelegar. Ada jambul katulistiwanya ya? Oh bukan jambul katulistiwa lagi Mas. Udah jambul. Oh itu. Jambulnya udah yang level tingkat atas. Tinggian mana sama gunung Le? Ya tinggian gunung tetap. Kita manusia nggak ada apa-apanya. Wah. Ya mantap. Oke Le, jadi aku ini kan ada acara nge-live bareng temen-temen nih. Ya. Nah, kemarin ada yang request, katanya live bareng Leo dong.
oke ya udah kita coba ngubungin gitu. Nah, jadi kita ini mau sharing-sharing tentang pendakian. Kan ada postingan kamu yang beberapa kali naik gunung kan? Iya, Nah, itu jadi kita mau sharing-sharing lah gimana boleh cerita mas. pendakian. Oke. Jarang-jarang juga. Ini orang mengenal kamu ini sekarang sebagai apa sih, Le, sebenarnya, Le? Sebagai Traveling, traveler, terus atau apa? sebagai mahasiswa sih mas. Soalnya saya masih kuliah Mahasiswa. kan. Nah, Mm-mm. jadi mahasiswa sekalian traveler ya? Iya, mahasiswa yang suka Jalan-jalan. kemana-mana gitu. Nah, oke. Terus kamu mendaki gunung tuh mulai kapan, Le? Kalau yang beneran mendaki pakai carrier gitu baru Semeru kemarin sih mas. Baru Semeru aja. Baru Semeru. Terus kalau yang Fuji itu nggak pakai carrier itu, Ya cuman itu tinggal wisata. soalnya tempat wisata kan. Jadi nggak Hmm. perlu Oh, carrier sih mas. Total pendakiannya kayak Semeru. wisata ya kalau di Gunung Fuji itu ya. Iya. Kalau itu dihitung Hmm. ya itu pertama. Pertamanya. Hmm. Terus habis itu Tapi sebelum udah itu tahun 2014 itu pernah ke Bromo mas. Tapi kan itu kan nggak gunung terhitung. wisata juga lah. Kalau Nggak Bromo kan terhitung gunung lah ya. wisata juga soalnya. Terus kalau udah dihitung setelah Semeru udah berapa kali naik gunung? Baru dua Semeru sama Arjuno. Arjuno. Oh jadi liburan kemarin tuh nyempetin ke Arjuno ya? Iya. Nah, Sekarang setiap liburan mau nyempetin mas. nah. Nanti mau ke Ini sekarang Raung, kondisinya kayak gini ya. Raung. Raung lah nanti ya. Kalau udah kondisinya memungkinkan lah. Iya amin. Nah, terus udah mendaki, udah Arjuno, Semeru. Yang paling favorit nih antara dua gunung ini yang mana? Oh jelas Semeru mas. Coba lah ceritain gimana sih pendakianmu di Semeru kemarin tuh, kesannya atau apa cerita perjalanannya? Jadi yang buat pendakian ke Semeru menarik ini karena ada Mas Tommy guys. Bisa aja lu. Dari awalnya gimana? Itu prepare-nya gimana nih? Atau kamu yang punya ide duluan buat naik Hmm. gunung Semeru? Jadi awalnya itu saya kan dari kecil udah suka alam kan mas. Terus ya Hmm. pengen nyobain naik gunung. Yang beneran naik gunung kan. Tapi saya nggak punya alat. Ah. Saya nggak punya temen juga waktu itu. Jadi Hmm. waktu itu ya lumayan ada follower lah. Udah ada. Terus saya buat story di IG gitu. Tanyain Hmm. ada nggak yang mau ikut naik ke Semeru buat yang serius Ah. aja ya gitu. Terus Ah. dapetlah Kak Yesi sama Oh, Kak ya jadi ya Aisyah. itu emang baru kenal waktu itu. Iya kenalnya itu di Malang waktu waktu udah Oh, wah, sehari wah. sebelum ke Semeru baru kenal. Ah, baru Iya. ketemu itu. Terus ya waktu itu nggak ada alat-alat juga kan Mas ya. Jadi langsung Ah. ke tempat sewa, Ah. langsung sewa alat-alat semua. Hmm. Terus ya gitu langsung langsung naik ke Semeru. Besoknya. Jadi persiapannya semua alat nyewa dulu itu waktu Ya itu ya. waktu itu ya. Lalu wah ternyata seru. Enggak sih sebenarnya saya kan memang udah suka suka banget mas sama alam. Cuman ya belum pernah naik gunungnya camping gitu loh. Camping sebelumnya Ah. udah pernah yang kayak pramuka. Tapi itu kan itu nggak bisa dibilang camping juga sih mas. Soalnya ya kan beda ya kalau sama camping di gunung Ya beda sih. ya. Kalau Ya lebih pramuka ke camper sih, kalau kalau pramuka mungkin bisa disebut camping ceria mungkin ya. iya Camp benar-benar. rame-rame aja. Mm-mm. Ya gara-gara itu sih mas. Jadi kayak wah ternyata seru banget. Terus nggak tahu kenapa ya saya itu suka banget main di Rakum. Ya Ranu karena gunungnya Kumbolanya. juga sih. Mungkin feeling waktu di Rakum itu Ah. beda ya mas ya. Kayaknya kalau pendaki ngerti ya. Nggak bisa dijelasin. Apalagi baru pertama kali ke situ ya. Iya, makanya langsung kayak Jadi feel-nya dapat banget ya. langsung janji mas dalam hati bilang, wah ini satu hari harus balik lagi ke sini bawa orang gitu, bawa pasangan. Wajib. Wih. Ya makanya sebenarnya kalau misalnya nggak buat janji itu mas, saya Hmm. itu pengen banget balik lagi ke Rakum. Tapi kan udah terlanjur janji kan. Jadi Ah. itu janjinya bilang next time ke Rakum lagi, ke Semeru lagi itu udah harus bawa pasangan jadi. Udah harus bawa pasangan ya. Iya. Mas Mantap, saya mantap. mau nanya sih. Ada Apa satu gimana? pertanyaan. Ini misalnya eh, bi-
seandainya nih saya punya pacar nih Mas, atau Udah jangan pacar pacar. lah, udah nikah misalnya, udah nikah ya, udah sah. Nah, ya. Terus misalnya kalau naik gunung itu berdua ya, berdua doang, Berdua aja. setenda itu gimana Mas? Boleh nggak sih sebenarnya? Kalau pengalamanku sih ya, Heeh. sebenarnya di tenda cowok cewek itu nggak ada masalah kok. Yang Kan penting, kita kalau di gunung juga nggak mau ngelakuin apa-apa kan, hmm, istirahat tidur ya cuma istirahat hmm, tidur. Lagian kita di tenda juga masing-masing pakai sleeping bag. iya, Nah, pakai sleeping bag sendiri satu badan kan satu orang. Jadi iya, sebenarnya kalau kita mulai awal emang nggak ada rencana aneh-aneh, juga diperbolehkan kok. gak apa ya. Kan tujuannya apa dulu? Tujuannya apa naik gunungnya? Masa kalau mau apa kayak sekarang mungkin banyak yang istilah mesum di gunung atau apa. Nah itu kan tergantung pemikirannya orangnya sendiri sih. Iya. Nah kalau berdua boleh orang gunung. Yang penting itu tadi Tujuannya tujuan Mas. awalnya apa. Hmm. Kalau tujuannya Hmm. emang niatnya baik, insya Allah nggak ada halangan. Emang sering sih kayak gitu laki cowok di tenda baru juga nggak Hmm. masalah. Emang kondisinya emang di gunung kita juga semuanya berdua ya udah mau masa mau tidur di luar satu orang kan nggak Iya, mungkin lah. Ya makanya. cara kalau pengen aman lagi sih ya bawa dua tenda isi yang satu orang atau dua orang nanti bisa di satu orang itu lebih amannya sih. Iya. Ya, Soalnya kalau suami kemarin, istri ya nggak usah le. soalnya kemarin saya ada yang komen gitu Mas. Seandainya Hmm. nanti kamu naik gunung berdua sama pasanganmu, harus tetap jaga etika le, satu orang satu Nah, tenda. ya, Terus aku ya. mikir ya, sebenarnya selama nggak aneh-aneh sih nggak apa-apa toh. Tapi Iya nggak apa-apa. kayak ada benernya sih gitu. Ya tapi ya balik lagi ke orang-orang lah. Ya, ada sih beberapa gunung tuh yang emang nggak diperbolehkan dua orang aja, minimal tiga orang. Jadi satu tim tuh Hmm. minimal tiga orang. Itu ada beberapa gunung yang kayak gitu. Oh, saya Tapi baru nggak tahu semua sih mas. gunung kayak gitu. Kenapa? Saya baru tahu kalau itu. Saya nggak tahu sebelum. Oh, itu ada sih beberapa gunung-gunung apa ya lupa. Kalau nggak salah di daerah Jawa Barat itu minimal harus tiga, Oh. itu minimal. Jadi kalau Semeru dua orang boleh, Hmm. dua orang aja boleh. Dan nggak harus cewek cowok atau cewek-cewek atau cowok-cowok bebas kalau Semeru. Hmm. Yang penting itu tadi yes, jaga attitude lah. Iya. Terus kalau ini leh, kalau masalah gunung, apa sih yang sebenarnya membuat kamu sangat tertarik banget pengen deket daki tuh? Apa ya mas ya? Jadi, Nggak bisa, kayak nggak bisa jawab sih. Kayak ada ada perasaan beda gitu kalau naik panggilan gunung. alam, Iya kan beda panggilan kan alam. mas. Kalau Eh, main ke pantai itu beda sama main ke gunung. Main ke gunung tuh rasanya jelas bener-bener sekali. kayak kayak di welcome, terus gimana ya, rasanya tuh oh adem banget gitu, kayak kayak beda sih mas rasanya. Harus coba sih guys, kalian harus Iya. coba naik gunung guys, mantap Nah, guys. itu aku pengen ngerasain. Kadang kita juga bingung ditanya, kalian di gunung nyari apa sih? Lah, kita juga bingung di gunung Iya, kita nyari apa. tapi ada gitu, ada sesuatu gitu yang narik ke Ada gunung. yang atau rasa tersendiri sih. Kenapa sih aku kok naik gunung? Udah bikin ketagihan lagi. By the way, happy birthday buat LTMHDA, ada yang ulang tahun tuh tadi. Oke, Oh happy birthday untuk yang lagi ulang tahun. iya. Terus kedepannya nih, gunung yang paling pingin, umpamanya kamu udah ada waktu liburan, Eh, gunung yang paling pingin tebak mas, didaki dahulu. Hah? tebak coba. Kalau kayaknya sih Raung nih. Enggak Raung lah, Rinjani. Rinjani, Rinjani. Rinjani. Iya, Rinjani kan pernah. Rinjani nih. Emang Rinjani emang keren sih, Le. Kalau aku ngerasain ya, ketenangannya di Ranu Kumbolo, kan kamu udah pernah ngerasain kan? Eh, Ketenangannya di Ranu Kumbolo rasanya. Itu kalau udah di Segoro Anak beda lagi, Le. beda ya, Serius beda. beda ya. Aku disuruh diem ya di Segoro Anak satu minggu. Betah, Le. Iya. Jadi kalau di Ranu Kumbolo kan panas kan, kayak pepohonan kan harus nyari yang agak jauh baru Eh, teduh kan. eh. Tapi kalau di Segoro Anak itu di tepian danaunya itu udah full tumbuhan. Jadi rindang banget di sana. Betah. Bangun Makanya. tidur, buka tenda, udah lihat danau Segoro Oh iya. Anaknya, plus dapat bonus Segoro Anak, bisa mancing. Jadi kalau ke Rinjani jangan lupa bawa pancing, wajib itu. Oh serius mas?
Serius bawa pancing. Jadi kita boleh mancing di Segoro Anak itu boleh. Tapi kalau terjun itu nggak boleh ya? Boleh sih. Aku waktu ke sana itu yang kebanyakan mandi di Segoro Anaknya ya, langsung nyebur ke Segoro Anaknya itu rata-rata boleh. Oh, tapi Kalau dengar-dengar, wisata lokal jarang banget deh. hmm, Ke Segoro Anak langsung nyemplung itu jarang banget. Bule habis trekking nyampe naruh carrier, naruh tasnya, habis itu udah lepas baju, udah nyemplung tapi kayak di pantai. di dekat sana ada ini ya Mas ya, ada permandian air panasnya katanya ya. Ada. Kalau dulu ya, Itu boleh lah ya. kalau dulu itu ada di, jadi ada di Segorana kan agak tinggian. Itu kita jalan turun ke bawah ke arah mata air. Itu ada sebelah kanan itu ada kayak sumber gitu. Hmm. Di airnya itu keluar dari bebatuan, tanah itu keluar, itu udah panas airnya. Mendidih katanya ya. Boleh di situ mandi boleh. Cuman di situ ada tulisannya kawasan yang sakral lah. Oh, Dia hati kayak contohnya kayak wanita mens kayak gitu. Kalau bisa sih dihindari jangan mandi lah. Bahaya juga soalnya. iya. Jadi situ ada nanti kalau tapi sekarang kayaknya sih masih belum tahu infonya sih bisa digunain mandi apa belum pasca gempa kemarin. Soalnya kan rusaknya Hmm. parah itu. Iya. Jalurnya juga parah. Kemarin dapat info itu dari Sembalun kita lintas ke Senaru belum bisa. Sebelumnya bisa Jalurnya Mas. masih diperbaiki sampai sekarang masih diperbaiki katanya. Jadi opsinya ada dari Sembalun naik turunnya lewat Torean. Ada jalur yang paling bagus itu benar Torean. Oh iya, itu Nah, Torian ya. Saya pernah dengar sih Mas. nah Itu itu yang ini yang curam ya. ah di ya kita Oh, di antara tebing sama tebing kita jalan di situnya. Jadi kayak di apa ya? Kayak di negeri dongeng lah katanya. woi. Kalau nggak gitu balik lagi ke Sembalun. Tapi kalau ke Sembalun kita kemungkinan sih nggak mampir di Segoro Anaknya, soalnya kan naik lagi nanti. Wah, Tapi sayang tergantung sih. sih biasanya makanya kalau mau ke Segoro Anak ya turun ke Segoro Anak besoknya naik lagi baru itu Hmm, sih. Kalau tren dari Segoro Anak bisa langsung lintas keren le jalur lah wajib nanti. wajib lah le ke situ le Wajib ya. wajib bener wajib Iya. istimewa banget ya pokoknya view-nya dari sepanjang trek perjalanannya itu udah bagus banget emang kan ya ibaratnya kan Lombok kecil kan nggak terlalu besar kan jadi kita trekking laut udah kelihatan dataran-datarannya itu udah kelihatan semua. Iya, pengen coba nih Mas. Nggak Eh, lagi Pastilah. nunggu waktu yang tepat nih. Ini di sana gimana ini? Udah mulai membaik atau gimana? Di kota saya ya lumayan sih Mas. Udah nggak nambah banyak lagi. Hmm, Tapi untuk Amerika secara keseluruhan tuh nomor satu kan sekarang di iya dunia nomor satu. paling parah. Tapi ya untungnya kota saya udah nggak terlalu ini Mas. Soalnya kota saya ini yang pertama ada kasus di Amerika itu di kota saya. 1 jam Di dari, Ketam. iya. Oh, Terus jadi dari awal itu udah disuruh ini itu gitu. Jadi ya pencegahannya udah mulai lebih awal dari kota-kota lain gitu. hmm. Ya begitu Mas. Kalau Oke, malam-malam ini di gunung serem gak sih? ini ada yang Hmm, tanya. Mana ya, ini tadi yang ya tanya? tergantung sih. Tergantung ya Mas ya. Kalau Ah, kalau sendiri mungkin bisa serem. Kalau bareng teman-teman biasa sih enggak lah. Kalau bareng teman-teman itu sama sekali nggak serem sih. Tapi terkadang ada sih tapi yang kadang tergantung tempat juga mungkin Mas ya. iya tergantung gunungnya juga sih. Hmm. Kalau kita ke gunung yang jarang pendaki, maksudnya jarang kayak durasi pendakian di situ itu emang minim. Kayak ada di beberapa gunung Jawa Timur kayak Argopuro, Raung, terus Arjuno itu kan nggak terlalu familiar banget kan. Hmm. Jadi mungkin kalau kita trek malam-malam di situ, apalagi cuman rombongannya sedikit juga agak halu juga. Iya, ngeri sih. Wow. Kemarin saya di Arjuno lewat apa ya itu namanya nama jalurnya ya? Wonosari, Purwosari ya Mas. dua Purwosari. Itu sepi banget kan. Itu Purwosari. di campsite itu cuman kelompoknya saya, ada 1 orang di depan sama 1 orang di sini. Cuman 3 grup loh itu. Itu Tiga beda grup banget aja. sama di Semeru. Kalau Semeru rame kan ya. Rame. Kalau Wah, Semeru kan rame itu tiap hari, beda ya sih rame sampai rasanya. dibatasi kan. Semeru pendakian cuma 600 orang sampai dibatasi. Iya. Kalau Arjuna itu kebanyakan yang rame sih
weekend, Hmm. terus sama dari libur lah, gitu. Kemarin di Arjuna gimana ceritanya? Wah, beda sih Mas. Kalau Arjuna kan lewat Purwosari apalagi banyak banyak petilasan. Ya mulai dari pos 1 sampai pos 6 itu ada petilasannya semua. Iya. Terus ada satu yang kayak tempat berdoa gitu yang ada aksara Jawa Jawa kunonya. Itu Eh, saya eh, yang Semar bukan sebelum sebelum Eyang Semar. di bawah. Oh, pos 2-nya apa itu namanya? Mangku apa lupa. Bukan bukan Mangkutoromo, bukan. Ada Mas, pokoknya petilasan dia cuma satu gubuk kecil terus ada aksara Jawanya itu bisa masuk tuh. Oh, itu enggak pondok pondok itu Iya, pondok. pondok pondok silat. Pondok silat. Iya, 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 Eh, itu. enggak pondok silat. Itu setelahnya pos 5. Iya, kayaknya. Jadi Itu kita habis tangga-tangga yang ada candinya itu, tuh atas ah, pos 3 katanya. Atas pos 3 teman-temanku. atas pos 3. Mana? Cigandi. Atasnya pos 3 itu, Le. Nah, itu saya sama sekali nggak berani ngerekam sih, Mas. Nggak tahu, kayak pokoknya beda banget lah. Kalau Semeru itu Serem saya ya. berani berani, berani Merinding ngerekam. lewat merinding ya. Kalau di Arjuna itu kayak mau rekam tuh beda gitu, kayak ada yang nahan sih. Tapi mungkin itu dari akunya mungkin. Nggak tahu sih itu. Ah, ya emang kalau di Arjuna sih kan terkenal gunung mistis lah, ya. Iya. Kalau di Jawa Timur kan yang paling yang terkenal Lawu sama Arjuna kan mistisnya kan. Nah, Yang paling wow lah, paling iya. heboh mistis. Jadi emang ngerasain kayak gitu. Kita sepanjang perjalanan kalau di Arjuna juga bau dupa hampir sepanjang perjalanan. Oh, Kemarin itu banyak orang nganu nggak apa kayak orang betapa. ada kita ada ketemu waktu Ah, turun itu petapa tapi rame gitu. hmm. Rame, mereka kita ketemunya di pos 2 itu. Tapi tapi nggak semuanya untuk nggak semuanya mau berdoa gitu sih Mas. Maksudnya pakaiannya tuh pakaian biasa gitu. Tapi Iya, rame, mereka rata-rata mereka betapa di tracknya situ beda. pakaiannya biasa. Cuman bawa satu kantong kresek itu Iya, iya, biasanya iya, iya, cuma iya. air sama mie instan. Iya, Kayak kayak gitu itu emang. Kadang ada betul. 5 orang, 6 orang anak muda bawa orang tua satu. Hmm, Itu udah naik pos 3. Biasanya sih rata-rata di pos 3. Tuh mereka betapa sih emang. hmm, Nggak tahu sih yang dicari apa sebenarnya juga nggak tahu. Itu emang keyakinan orang kan beda-beda. hmm, hmm. Nah, nih ada yang tanya nih, tips buat pendaki pemula dong. Nah, tuh, jadi yang Waduh, buat yang ingin mulai mungkin udah denger daki itu gini gini gini. Terus mereka bingung mau mulainya itu gimana sih? Kalau menurut Leo gimana? kalau menurut saya sih semua gunung ya boleh-boleh aja sih Mas. Maksudnya nggak ada yang bilang kayak Semeru itu jangan jadiin gunung pertama lah. Ah, Ya nggak apa-apa ah, sih sebenarnya gas aja menurut saya sih. Kayak ya selama punya tekad yang baik, selama stamina juga oke, ah, ya nggak apa-apa sih gas. Kalau stamina kurang-kurang pun sebenarnya bisa dipaksa sih. Itu tergantung dari mental nggak sih Mas? tergantung. Iya sih. Mental ya? Tergantung tim juga sebenarnya, Le. Apa? Tergantung timnya juga. Iya tergantung tim Tergantung bener timnya bener juga. bener bener Jadi naikin moodnya ketika di gunung itu. Nah, bener kadang bener. kan hmm, kadang kalau udah jenuh, trekking jenuh, ntar kalau timnya pada diem-dieman semua juga, aduh tambah jenuh. Bener sih bener bener. Iya Kalau timnya ngaleng juga ketawa aja bawaannya. bener sih bener banget ya Mas ya. Iya Eh, nggak kebayang loh kalau naik gunung diem-dieman ya Mas ya. Kalau naik gunung diem-dieman ya tuh, kayaknya sih, waduh. aku sih belum pernah sih naik gunung diem-dieman sama satu rombongan sih belum pernah, Le. Belum pernah ngerasain kayak gitu. Semoga Paling semoga lah ya. biasanya itu ya diem-dieman tuh kalau kita baru jalan, apalagi baru kenal kan, Eh, baru jalan, paling baru jalan sejam, 2 jam, 3 jam, habis itu udah selesai, diem-diemannya udah hilang. ini katanya tergantung mindset sama rombongan harus banyak bercanda. Biar ini ya Mas ya, nenangin Ngilangin suasana ya. capek, Hmm, stresnya ketika trekking. Jadi kan tanpa kita sadari, emang trekking itu jenuh sebenarnya. iya. Apalagi ketika bawa beban, capek. Panas. Makanya kadang orang bilang kan, ketika di gunung, teman kita akan keluar kan, keluar semua wujud sifat-sifat aslinya. Hmm, Yaitu mungkin gara-gara itu. Udah capek,
Habis itu bawaan berat, haus, lapar, jadi satu semua ngumpul, akhirnya udah keluar sifat aslinya. Tapi nggak tahu sih Mas kalau nanti mendakinya bareng pasangan gimana rasanya ya. Saya belum kan sejauh ini kan cuma sama teman-teman nih. Belum pernah. Sama temen sih. Kalau sama pasangan nih ya, Gimana guys? kebanyakan nih ya, aku ngomongnya secara kebanyakan ya. Eh, Kalau kebanyakan sih kalau pengalamanku sendiri, kayak aku ngelihat orang juga pernah yang orang sama pasangannya. Terus aku juga pernah sempat punya pasangan yang sama-sama suka naik gunung, juga tak ajak naik gunung. Ya lebih ke harus kuat mental sih. kenapa, Mental dan kenapa Mas? tenaga harus siap. Kenapa harus kuat mental? Tenaga ya otomatis kalau tenaga kita otomatis keluar lebih banyak, nggak mungkin cewek bawa lebih berat kan, nggak mungkin. Hmm. Jadi otomatis ya kita harus lebih banyak bawaannya, Kalau mentalnya apalagi kenapa Mas? kalau Hah? Kenapa tadi jawabnya mental? Nah, kalau mentalin agak lucu sih, Le. Cuman candaan aja sih. Jadi kalau kita bawa cewek di gunung, tahu sendiri kan cowok-cowok kalau di gunung yang digodain ya paling cewek kan, nggak Iya mungkin benar. godain. Benar ya. Harus kuat nih, mentalnya dikuatin, ceweknya barangkali yang nggak tahu itu pasangan kamu, ceweknya dimintain diajak foto atau Nah, diajak ya. ngobrol, ya harus siap lah mentalnya, Le. Bisa. Benar sih Mas, benar. Banyak, soalnya kan banyak garangan di gunung, jadi harus kuat lah. Jadi ya, yes, itu cuman apa ya, candaan-candaan di gunung sih. Kadang cewek, wah minta foto apalagi kelihatan cantik, kelihatan bening, pasti udah jadi rebutan di gunung. Mas, itu ada yang nanya tuh Mas. Mau Ya, nanya gimana kalau misalnya ketemu rombongan yang rusuh nyalain lagu malam-malam terus nyalain api unggun, gak tahu tempat. Gimana hmm. nanggepinnya? Kalau aku sih kayak gitu biasa, aku emang pernah beberapa kali negur. Jadi aku lebih baik negur daripada mereka nanti malah digangguin penunggu di situ. Saya pernah lagi gini, ada cerita aku pernah di salah satu gunung ya. Hmm. Itu di tetangga sebelah tendaku, itu berisik banget main itu loh, yang di HP yang gerak satu dua pakai dadu itu loh, yang di HP apa ya namanya, lupa aku. Ludo, bukan? Ludo Oh, ya, bener main Mas. ludo. Itu sampai teriak-teriak. Akhirnya udah jam 9 malam kan, ini kita besok mau lanjut jalan lagi, entah mereka mau lanjut jalan apa mau turun, nggak paham juga kan, ketemunya sama-sama di camp yang sama. Akhirnya kok rombonganku merasa terganggu, aku juga terganggu sih. Terus aku keluar tenda, jadi tak tegur. Maksudnya tak tegurnya ya tegur santai lah. Maaf mas, malam nih mau mau ngingetin, ini udah jam segini, kita waktunya rombongan kita besok mau lanjut trekking lagi, kita butuh istirahat yang cukup. Jadi kalau bisa sih minta maaf, mohon suaranya dikecilin lah paling enggak, Hmm. kayak gitu sih. Jadi kalau bisa sih daripada ntar kita nggak negur, tiba-tiba mereka ada yang kesurupan gara-gara berisik, malah susah Iya, semua. ngeri Mas ya. Namanya juga di gunung soalnya. Rawan juga kan. Harus jaga ketenangan juga. Soalnya yang di gunung tanpa kita pungkiri cuman bukan kita aja. Pasti ada makhluk-makhluk yang lainnya sih. Hmm. Itu Gandhi. Oke, mantap. Ya nggak kebersihan gitu. Coba bilang gini ke aku, bilang nggak kebersihan gitu rada kayak. Aku pernah bawa sampah dari puncak ke bawah. Kan nggak pakai kantong plastik, jadi ada yang teriakin, cowok bilang gini ke aku, dibilang nggak kebersihan gitu rada ngekek. Maksudnya gimana ya? Mungkin nggak pakai kantong plastik Mas, jadi kayak dibilang kok kok nggak bersih gitu. Mungkin bawa sampahnya pakai tangan apa gimana gitu kan, sampah kan. Mungkin. Mungkin sih, Ya tapi nggak nggak apa-apa sih paham. sebenarnya selama kita buat turun sampah sih. Mantap. Itu jadi kalau bisa sih sekecil apapun sampahnya, kayak yang buat yang perokok barangkali suka ngerokok, yang mending bawalah. Kalau nggak ada asbak kaleng buat asbak khusus di gunung, bisa pakai lainnya. Kalau bisa sih jangan buang sampah sekecil apapun sih. Iya, setuju Karena Mas. kebersihan gunung tuh sekarang udah mulai langka, ya. Hampir semua gunung tuh sekarang kotor. Oh iya, Hampir rata-rata gunung tuh kotor. waktu saya di Fuji Mas. Nah, penasaran kan bagaimana keseruan kelanjutan obrolan kita bareng Leo? Jadi tunggu di
part 2 nge-live bareng Leo. Oke. Supaya tidak ketinggalan informasi dari kita, langsung saja klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi untuk updatean selanjutnya. Terima kasih.